Universitas. Saya mahasiswa di Universitas Harapan Medan dengan prodi sastra Inggris. Terima kasih, Kak. Panggilannya siapa tadi? Eli Japan. Eli Japan, thank you sudah kenalan dari Medan ya, luar biasa. Satu lagi boleh dong, siapa nih? Tadi udah cowok nih, sekarang cewek, semoga ada ya. Mungkin dari Putri Mega Pratiwi. Oke, Putri silahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Mega Pratiwi. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Prodi Komunikasi. Dan saya senang sekali bisa mengikuti acara pada hari ini dan bertemu langsung dengan Kak Meirinda Tobing. Terima kasih. Putri, kenapa pengen ikut hari ini? Karena kan saya memang kuliahnya jurusan komunikasi dan saya sendiri tertarik dengan dunia public speaking seperti itu, Kak. Baik, thank you untuk Putri dan juga Elijapa ya tadi ya. Thank you sudah coba kenalan. Baik teman-teman. Sebenarnya dari apa yang teman-teman kalian tadi coba kenalan gitu ya, ada beberapa hal yang bisa kita amati loh. Sebenarnya hal yang sepele, tapi banyak orang tuh menyepelekan, meremehkan hal tersebut. Coba kita ingat-ingat ya, kita sendiri deh, nggak usah dua teman kalian tadi. Kalau ngomong, sering banget kayak gini. Ya, perkenalkan, saya Meirinda Tobing, dengar nggak? Tadi kan ya, sempet ya teman kalian kayak gitu. Ada kata, yang sebenarnya ini tuh nggak penting teman-teman. Ini tuh bisa dihilangkan. Dalam public speaking, itu adalah termasuk menjadi bagian filler words. Nggak perlu dipakai. Karena apa? Dari Elijapa, dari Putri, tadi public speaking-nya udah oke, udah bagus, hanya tinggal menghilangkan aja, di take down aja. Karena apa? Nggak ada fungsinya. Bahkan ketika kita menyampaikan materi nih teman-teman, bayangkan ya, contoh nih, Mbak Mei mau kasih contoh ke teman-teman. Dengan contoh yang salah, ketika kita banyak menggunakan apa yang ada di benak teman-teman ketika saya ngomongnya kayak gini. Baik teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan bahwa teknik public speaking itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Teknik yang pertama, Maaf Kak Mei, ke-mute ya suaranya. Belum terdengar, Kak. Coba lagi, Kak. Belum terdengar juga. udah? Sudah terdengar. Terima kasih, Kak Mei. Udah ya, Angela? Udah. Oke, nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada kejadian yang tidak kita inginkan, tolong dibantu di reminder ya. Siap, Kak. Oke, baik. Saya akan lanjut teman-teman. Ketika kita berpublic speaking, tapi banyak menggunakan itu nggak ada fungsinya. Sekali lagi, mulai hari ini, setelah ikut webinar, teman-teman, boleh diklik next. Saya mau tanya, apa sih masalah teman-teman ketika melakukan public speaking? Apa masalahnya selama ini? Boleh diketik di kolom chat nih. Random aja nggak apa-apa. Misal karena nggak percaya diri, atau karena apa, atau nggak siap. Coba dong diketik apa sih masalah teman-teman selama ini ketika berpublic speaking. Silahkan diketik di kolom chat. Nggak percaya diri, gugup,
Maaf Kak, suaranya hilang lagi. Masih belum terdengar Kak. Masih belum. Mungkin bisa dicoba lagi Kak, dinyalakan mikrofonnya. Enggak terdengar. Sepertinya ada kendala di mikrofonnya ya. Atau mungkin Kak Mei mau live dulu, nanti join ulang lagi. Mungkin ada kendala dengan Zoom-nya atau bagaimana di tempatnya Kak Mei. Atau ada koneksi yang nggak stabil gitu. Kalau sekarang Kak Mei mute, jadi suaranya juga nggak kedengeran. Coba dinyalakan dulu. Oke, ini sambil menunggu Kak Mei memperbaiki mikrofonnya, mungkin aku mau tanya ya sama salah satu teman di sini nih. Jadi kayaknya alasan masalah ketika public speaking nih lucu-lucu ya. Ada yang suka ngeblank, ada yang nggak keluar loh kata-katanya. Terus ada yang nggak pede, kurang pede, takut krik-krik, ya kan? Tuh, hilang konsentrasi, tiba-tiba blank. Mungkin aku bisa tanya nih ya. Ada yang ngomong nih, ada kata kayak gitu loh ya. Berarti kayak itu masuknya filler words juga ya kan? Kayak gitu. Terus ada yang kurang percaya diri juga lagi. Pokoknya kebanyakan kurang percaya diri ya, kurang pede. Terus ada juga yang menyusun kalimatnya itu masih struggle. Jadi belibet gitu penyampaiannya. Nah, belibet gitu penyampaiannya. Hari ini kita bakal diajarin sama Kak Mei nih, gimana cara kita menyusun kalimat. Tidak bisa membangun suasana, konteksnya nggak terstruktur, tiba-tiba blank, oke. Mungkin aku bisa tanya salah satu di sini ya, yang tadi tuh yang ada kata kayak gitu kepada peserta Tresa. Ada nggak ya? Tresa Amelia. Halo Tresa. Halo Kak, Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Kamu di sini di pelatihan public speaking, kamu mau ngapain nih? Mau belajar apa selain mau ngilangin kebiasaan kamu yang kayak gitu? Ingin belajar lebih banyak tentang public speaking, Apa nih? berbicara lebih baik gitu. Oke, bicara lebih baik ya. Oke, mungkin Kak Merinda sudah join lagi. Apakah bisa? Angela udah terdengar belum? Sudah terdengar Kak. Silakan dimulai lagi. Oke, wait sebentar ya. Iya Kak.
Oke, sambil saya coba start video. Videonya udah nyala belum? Di saya belum terlihat, Kak. Oke, sambil jalan aja ya. Oke. Ini harusnya udah sih. Coba, udah? Oh ya, sudah on Oke. cam. Di Oke, mohon maaf teman-teman. Saya sudah berusaha stabilkan jaringan dengan merebut jaringan serumah hanya untuk saya. Namun yang namanya teknologi pasti ada kendala ya. Sebaik apapun kita mempersiapkannya. Baik, saya akan lanjut. Banyak saya tadi membaca teman-teman masalah ketika public speaking. Apa sih? Gak percaya diri, gugup, kemudian gak siap. Teman-teman, saya mau kupas dulu nih dari gak percaya diri. Kenapa sih kita bisa gak percaya diri? Teman-teman sadari dulu. Kita terkadang tuh overthinking. Kita kebanyakan ngebandingin diri kita dengan orang lain. Dua buah spidol misalnya, spidol warna biru dan juga spidol warna hitam. Sama-sama spidolnya. Tapi apa yang berbeda dari spidol ini teman-teman? Masing-masing spidol bisa menggoreskan warna yang berbeda. Sama seperti kita. Masing-masing dari diri kita punya keunikan sendiri. Kita punya value yang berbeda dengan orang lain. Jadi stop mulai sekarang, nggak usah ngebandingin diri kita dengan orang lain. Contoh nih kayak gini. Misal hari ini kita mau presentasi ya. Udah overthinking duluan. Aduh, aku tuh kurang cantik. Nanti kalau temen aku ngomongin, ya ampun, aku kayak gini, oh kurang gitu, kurang gini gitu kan. Aku tuh nggak tinggi. Aku tuh ngomongnya nggak lancar. Suara aku tuh cempreng. Aku tuh ngerasa banyak yang lebih pinter daripada aku. Banyak yang lebih mancung daripada aku. Stop mulai sekarang, teman-teman. Kalau kita mau ngebandingin diri kita dengan orang lain, gak akan ada habisnya. Dan ini percaya diri kita makin hilang. Caranya gimana? Kita sadari dulu, kita tanamkan kepada diri kita kasih afirmasi-afirmasi positif ke diri kita bahwa setiap orang itu unik. Kita itu unik. Dan apa yang menjadi PR sebenarnya? Kita harus cari value kita tuh di mana sih? Kualitas diri kita tuh di mana sih? Apa sih yang menjadi pembeda aku dengan si dia? Apa yang menjadi pembeda aku dengan yang lain? Salah satunya dengan cara apa? Tambah skill kita, teman-teman. Upgrade skill kita. Ya, salah satunya dengan hari ini, dengan belajar skill public speaking. Termasuk nanti ketika teman-teman sudah di dunia kerja. Ada orang A dan ada orang B. Sama-sama punya ide yang brilian, sama-sama pinternya, sama-sama punya ide-ide yang bagus. Tapi apa bedanya? Teman-teman amati dulu ya. Orang A ini punya ide yang keren banget. Mau presentasi ke perusahaan, presentasi ke bosnya. Tapi dia nggak punya skill public speaking yang baik. Dia nggak bisa menyampaikan dengan baik. Bahkan dia nggak berani ngomong di depan bosnya tentang ide-idenya. Nah, berbeda dengan orang B. Orang B ini juga punya ide yang brilian, punya ide yang bagus, ide-idenya juga keren, tapi dia berani ngomong di depan bosnya. Dia punya skill public speaking yang baik. Dia bisa mempengaruhi bosnya agar memilih dia dan memilih idenya. Akhirnya siapa yang dapat promosi? Jelas si B, sama. Nanti ketika teman-teman di dunia kerja juga seperti itu. Kita akan lanjut. Boleh klik next, teman-teman? Oke, ada yang pernah tahu nggak Rowan Sebastian Atkinson itu siapa? Coba klik lagi. Ya, saya yakin teman-teman di sini udah pada tahu siapa sih Rowan Sebastian Atkinson. Beliau adalah Mr. Bean. Boleh klik lagi. Mr. Bean ini punya IQ yang sangat tinggi, teman-teman. Bahkan kita juga menyadari beliau ini seorang komedian, seorang komika yang memang lucu banget kalau kita nonton beliau lagi perform di TV gitu ya. 2 jam kita nonton Mr. Bean, waktu kita habiskan buat nonton, kita bisa ketawa-ketawa. Kita bisa ngerti maksudnya. Ngerti nggak teman-teman maksudnya? Ngerti kan? Mr. Bean lagi ngapain sampai kita bisa ketawa terbahak-bahak. Bahkan anak kecil pun juga ikut ketawa, bukan cuma kita yang dewasa. Padahal
tidak ada satu atau dua kata yang terucap, paling cuma ekspresi kata aja, cuma kayak gitu doang. Dan juga apa? Gestur. Apa yang bisa kita pelajari dari Mr. Bean, teman-teman? Itu gestur, kemudian mimik muka, ekspresi wajah, itu sudah menjadi bagian dari komunikasi. Itu menjadi bagian dari public speaking yang selama ini kita nggak pernah sadari. Kita hanya mikir, oh kalau public speaking itu cuma sekedar ngomong kan, cuma jago ngomong kan, siapa bilang? Enggak, bukan cuma itu. Bahkan kalau kita berbicara public speaking adalah sesuatu hal yang sangat kompleks. Mr. Bean ini punya kelemahan, teman-teman, dalam berkomunikasi, yaitu karakternya memang apa ya? Punya kelemahan bicaranya gagap. Nah, namun beliau punya kelebihan di situ. Kelebihannya apa? Karakternya lucu, kemudian juga mimik muka yang bisa menyesuaikan dengan aktingnya. Itu juga bagian dari komunikasi. Sama halnya di ketika teman-teman lagi kepengen minta sesuatu ke orang terdekatnya, entah itu minta ke mama papa, atau lagi ngerayu sesuatu gitu ya. Pastikan kita akan pasang mimik muka yang melas gitu kan, yang penuh dikasihani gitu kan. Akan berbeda, nggak mungkin kan kita lagi ngerayu seseorang, tapi kita ngomongnya atau mukanya dengan ekspresi yang tidak nyambung. Contoh nih, lagi ngomong dengan orang yang terdekat dengan kita, misal ngomong sama si doi, aku sayang kamu, siapa juga yang bakalan percaya? Ngomong sayang tapi nggak ada lembut-lembutnya. Kan bisa diganti, aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu mau kan kayak gitu? Contoh kayak gitu teman-teman. Jadi harus nyambung, harus selaras, harus harmonis. Kita akan lanjut teman-teman. Ya, dari Mr. Bean tadi kita belajar kelemahan apapun bisa kita jadikan kekuatan ya. Bahkan sekarang ketika teman-teman merasa, Mbak Mei aku tuh punya kelemahan di sini, Mbak Mei aku tuh punya kelemahan di situ. Oke, semua orang pasti diciptakan dengan kelemahan dan kelebihan. Ya udah, kelemahannya udahin dulu ya kan, ditutupin dulu. Dijadikan kekuatan, bisa banget. Yang tahu siapa, yang bisa ngubah siapa? Ya teman-teman sendiri, diri kita sendiri teman-teman. Kita akan lanjut. Oke, boleh next. Kenapa di sini saya tampilkan pisau? Karena kata-kata itu ibarat pisau bermata dua. Teman-teman coba bayangin, pisau ketika dipegang oleh orang jahat, pisau ini bisa digunakan untuk melukai seseorang, bahkan bisa untuk membunuh seseorang. Tapi, ketika pisau ini digunakan oleh seorang koki yang handal, dia bisa digunakan untuk memotong bahan-bahan makanan yang enak, yang lezat, untuk menjadi sebuah masakan yang begitu nikmat. Apa Mbak Mei hubungannya dengan kata-kata? Apa hubungannya dengan ucapan? Bayangkan teman-teman, kita yang setiap hari berbicara, udah nggak usah jauh-jauh ngomongin public speaking dulu ya. Tiap hari kita berkomunikasi dengan orang terdekat kita, dengan keluarga kita, dengan adik, saudara, orang tua. Bahkan teman-teman ada yang punya pacar gitu ya. Dari kata-kata kita, yang cuma ngomongnya 5 detik atau 5 menit, itu bisa ngelukai orang sampai 5 tahun loh. Gak bisa dilupain selama 5 tahun. Sering nggak kayak gitu? Sering. Jadi hati-hati dengan lidah kita. Tapi beda halnya teman-teman, dari kata-kata kita bisa juga digunakan untuk memotivasi orang lain. Bisa membuat orang lain lebih semangat. Hanya dengan apa? Dengan kata-kata kita yang tepat. Dengan kata-kata kita yang positif. Ya, selama ini kita sering menggunakan killer word atau kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Kita bisa ganti loh dengan kata-kata yang bisa menyemangati orang lain. Dengan kata-kata yang positif. Kalau misal selama ini kita minta tolong teman kita buat cepet-cepet gitu ya. Cepet-cepet ngerjain apa gitu. Misal dalam sebuah event gitu ya, ada teman panitia kalian tuh yang kurang gercep. Kamu bisa nggak sih lebih cepet dikit? Cepetan dong ngerjainnya, jangan lelet kayak gitu. Nyakitin nggak ke orang? Nyakitin banget teman-teman. Nyakitin banget. Bahkan kita, saya yakin semua orang sudah berusaha ngasih yang terbaik. Udah berusaha ngasih yang terbaik, tapi ternyata dikasih kata-kata kayak gitu. Sakit ya? Sakit. Ngomongnya cuma 5 detik, sakitnya 5 tahun. Kita bisa ganti daripada kita nyuruh orang lain cepat-cepat gitu ya. Dan bahkan kita juga nggak ngasih solusi.
kita bisa ganti kata contoh. Daripada bicara seperti tadi, kita bisa ganti dengan masih belum selesai ya. Coba sini aku bantu biar nanti kita lebih cepat ya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Sama-sama ngomongnya. Pilih yang mana? Buat nyakitin orang atau buat orang lain bahagia? Nah, itu pilihan ada di tangan teman-teman sendiri. Kita akan lanjut. Yes, nanti kita akan belajar. Tadi udah bahas sekilas tentang masalah, kemudian public speaking itu apa, bicara yang efektif, efisien itu seperti apa, dan yang terakhir kita akan praktek, teman-teman. Boleh kita lanjut lagi, teman-teman panitia? Yes, siapa yang perlu belajar public speaking? Boleh next aja. Apakah cuma MC? Apakah cuma seorang presenter kayak Mbak Mei? Apakah hanya seorang moderator? Apakah hanya seperti Angela yang seorang MC harus belajar public speaking? Public speaker, atau siapa lagi? Apakah orang-orang dengan profesi ini saja yang butuh skill public speaking? No, 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 big no ya teman-teman. Semua orang, semua pekerjaan apapun nanti, bahkan hari ini, teman-teman ketika menjadi mahasiswa, setiap hari butuh skill public speaking. Boleh lanjut? Oke. Boleh next lagi, siapa lagi? Semua orang ya butuh skill public speaking. Nah, maka dari itu bersyukur sekali teman-teman yang sekarang saya yakin udah pada jago ngomong, tinggal dipoles-poles aja. Apa aja sih yang perlu dipoles? Hari ini kita poles bareng-bareng. Teman-teman, kenapa sih saya begitu menekankan, bahkan tadi Pak Roto juga menyampaikan, skill public speaking itu penting banget. Seorang Warren Buffett, investor sukses di abad 21 menyampaikan, kita bisa meningkatkan nilai diri kita lebih dari 50% hanya dengan belajar kemampuan berkomunikasi. Kita akan lanjut. Kita akan lanjut teman-teman. Ya, sebelum saya lanjutkan di sini, teman-teman coba ingat ya. Kita kalau misalkan punya uang nih ya, misal Mbak Mi punya uang, ada uang 100.000 dan juga ada uang 2.000. Ketika dua uang ini saya jatuhkan, uang 100.000 dengan uang 2.000. Saya jatuhkan bareng-bareng nih. Jatuh nih. Kalau disuruh ngambil, milih yang mana? Milih yang mana sih, teman-teman? Sama-sama uang asli ya. Coba diketik di kolom chat. Ada uang 100.000 sama uang 2.000. Milih salah satu aja, jangan milih dua-duanya. Milih 100.000 dari siapa Andra? Kemudian 100.000 deh. Ya, jelas 100.000. Oke, thank you. Jawabannya cepat, gercep banget, teman-teman. Kenapa pilih 100.000, teman-teman? Kita lihat, bayangin, sama-sama uangnya, sama-sama dicetak oleh Bank Indonesia, tapi apa yang membedakan? Nilainya beda, teman-teman. Sama-sama mahasiswa UGM, sama-sama anak-anak kimia di UGM gitu ya. Tapi apa nih yang bedakan si A dan si B? Apa yang beda? Value-nya, betul. Nilai dirinya, betul. Coba cari dulu selama ini. Teman-teman ya, sadari. Aku udah punya value belum ya? Value itu bukan cuma sekedar kita ngomongin public speaking, bukan loh ya. Orang melihat kita punya integritas atau tidak, bukan sekedar ketika kita tampil, bukan. Bagaimana kita membangun personal branding diri kita. Saat ini sudah zamannya serba digital. Kita punya media sosial, bahkan kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya WhatsApp, kita punya TikTok. Apa isinya? Sosial media yang kita punya adalah wujud aktualisasi diri kita, teman-teman. Kalau misal ya, teman-teman mau mampir ke Instagram saya, di situ semuanya isinya tentang profesi saya. Tentang public speaking, tentang dunia MC, tentang pekerjaan saya. Saya nggak pernah bikin status atau story, aku lagi sedih banget hari ini, gara-gara si dia nggak bisa dihubungin. Nggak mungkin saya bikin kayak gitu. Ya, tiba-tiba besoknya bikin story gitu ya. Besoknya bikin story, si orang tuh nyebelin banget ya, ternyata di dunia ini orang tuh bermacam-macam. Yang kita percaya ternyata nggak bisa dipercaya seutuhnya. Sering nggak tahu teman-teman kalian bikin story atau status kayak gitu? Sering nggak? Akhirnya apa? Orang lain bisa menilai, oh si Mbak Mei lagi galau nih, oh si Mbak Mei lagi ini nih, gitu kan. Sering kan? Saya yakin. Apakah kalian mau, teman-teman?
Apa yang menjadi permasalahan pribadi kalian di konsumsi umum? Mau? Nggak mau, jangan mau. Kalau teman-teman sekarang gini deh, pahami dulu. Sosial media atau personal branding kalian di sosial media digunakan untuk apa? Kalau saya pribadi, saya digunakan untuk meraih peluang-peluang baru. Bahkan bisa jadi teman-teman panitia di sini ketemu saya hari ini hanya karena kekuatan sosial media saya. Ya kan? Saya belum pernah punya teman di UGM. Saya nggak ada saudara di UGM. Tapi akhirnya teman-teman bisa invite saya loh. Saya yang tinggal di Kediri, tinggal di Surabaya, Jawa Timur, kok bisa sih di-invite sama orang-orang dari luar-luar kota? Bisa di-hire sampai ke Bali, sampai ke Lombok, hanya gara-gara apa? Kekuatan sosial media. Orang mengamati kita bukan cuma 1 hari, 2 hari, tapi banyak hari sebelumnya. Oke, jadi ada yang bilang yang suka bikin kayak gitu keseringan nonton Indosiar tuh. Nah, iya bisa jadi ya. Jadi makanya mulai sekarang teman-teman coba deh. Kak, kalau kita ngomongin personal branding dari sosial media, itu sudah sebagai salah satu bagiannya. Teman-teman mau dikenal seperti apa? Mau dikenal sebagai konten kreator kah? Ya udah bikin konten-konten yang sesuai dengan passion kalian. Ya, yang sesuai passion ya. Karena kalau nggak sesuai passion, kalian akan merasa capek nanti. Tapi kalau sesuai passion, secapek apapun, kalian pasti happy. Bahkan saya menjadi seorang MC. MC sehari 8 jam pun pernah dari buka mall sampai dengan tutup mall, itu dulu ketika tahun 2017 kalau tidak salah. Jadi ada acara exhibition mobil, dan saya diminta untuk MC, standby-nya dari jam buka mall sampai dengan tutup mall. Kalau itu bukan dunia yang saya suka, saya yakin saya pasti drop, saya yakin saya pasti boring dan capek banget. Tapi berbeda, karena saya suka dunia ini. Udah suka, hobi, dibayar lagi. Siapa yang nggak mau coba? Nah, mulai sekarang teman-teman cari dulu nih, passion-nya di mana sih kalian? Ya, sembari kuliah, sembari ngembangin passion-nya. Itu bisa banget. Yang penting, tetap jangan lupa tugas utamanya ya. Oke, ketika tadi di awal ada teman-teman yang menyampaikan, Mbak Mei aku kurang pede, Mbak Mei aku nggak siap, Mbak Mei aku tuh ini itu, ketika public speaking. Kalian nggak sendiri teman-teman, karena sebenarnya ada penelitian yang dilakukan pada 3.000 manajer perusahaan tentang ketakutan terbesar mereka. Bahkan takut mati itu cuma 3% loh. Ya, oke, kita back dulu sebelumnya. Back dulu teman-teman, ketakutan berbicara di depan umum tuh 41%. Artinya apa? Kalian nggak sendiri. Ya, nanti kita akan kupas gimana cara menghilangkan rasa takut. Oke, kita akan lanjut. Oke, lanjut dulu.